Sementara itu rumah yang digunakan sebagai tempat praktik aborsi oleh Dr. IKAW selalu tampak sepi. Menurut sejumlah warga sekitar, selama ini tidak terlihat adanya aktivitas praktik aborsi. Rumah bercat putih di Gang Bajangan, Jalan Padang Luwih, Badung tampak dikelilingi garis polisi yang menandakan masih dalam pengawasan polisi. Rumah ini adalah rumah yang selama ini digunakan praktek aborsi ilegal oleh tersangka Dr. IKW. Menurut penuturan warga sekitar, tidak terlihat adanya aktivitas praktek dokter, meski kadang terlihat ada perempuan maupun laki-laki datang ke rumah tersebut. Dr. IKW pun tertutup dengan warga sekitar dan hanya terlihat saat datang sore hari. Oh, nggak isi pelang. Nggak isi pelang apa-apa gitu. Nggak ada Pak. Cuma ini. Kalau ibu Sore baru dia kesini. mengenal bapaknya itu sebagai apa gitu? Kurang tahu saya. Cuma soalnya sore aja dia datang ke sini. Berarti Karena sama warga itu kesehariannya kurang komunikasi atau nggak pernah saya. jarang sering lihat ada apa namanya, kayak orang datang ramai-ramai. Rame-rame tuh saya nggak pernah lihat. Soalnya saya di dalam aja nggak pernah gini cuek-cuek di sini. Udah dari tahun berapa tuh apa tinggal di sini? Kurang tahu saya Pak. Saya baru juga ke sini. Dulu kan saya tinggalnya di Canggu, terus baru ke sini. Kurang tahu ya. Tapi pernah lihat Bu ada pasien datang gitu Pak? Pasien itu nggak tahu ada Nggak cewek, kelihatan. ada cowok tuh nggak tahu saya. Oh. Kirain teman atau apa, Gitu. kan biasa. Datang biasa aja Bu ya? Ya, Nggak kayak saya gitu. juga nggak gini soalnya. Nggak terlalu merhatiin ya? Ya nggak perhatiin. Tapi pernah bertegur Agak- apa nggak? Bertegur apa nggak Bu sama tetangga? Agak tertutup Kalau gitu saya ke sini nggak ya? pernah, kalau jalan-jalan cuma gitu aja, nggak pernah ini sambil ngobrol gitu nggak pernah. Sementara aktivis perempuan dan anak Siti Sapurah menilai, penerapan hukum yang lemah membuat Dr. IKW mengulang perbuatannya meski telah 2 kali divonis dalam kasus yang sama. Menurutnya, pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana layak dikenakan kepada pelaku aborsi. Dokter gigi nggak mungkin dong dia punya ilmu sampai sempurna ini jika tidak ada yang mengajar. Coba tarik track recordnya, cari mata rantainya. Di awal dia dulu berpraktek di mana? Belajar sama siapa? Dokter Ojin siapa yang ngajarin sampai dia bisa buka praktek sendiri? Ini pasti ada keterlibatan dokter teknis. Saya menduga ya, tidak menuduh loh dokter-dokter. Saya menduga pasti ada dokter yang memang dokter asli yang memberikan dia pelajaran atau ilmu ini. 1 Undang-Undang Kesehatan, pasal 75 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 itu kan dan subsidiarkan ya ke Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 80 ayat 3, hilangnya nyawa anak. Terus subsidiarkan lagi ke pasal 338 dan 340 KUHP. Ya jadi jangan satu pasal, kan keenaan dia. Ini ribuan nyawa loh yang diambil. Kalau hanya satu pasal nanti ditutup cuma 6 tahun, putusnya 4 tahun. Loh keenaan. Nanti keluar lagi 2 tahun, berbuat lagi. Loh hampir segenerasi bangsa Indonesia. Nurani saya tidak yakin dia bisa belajar atau tidak secara sempurna itu. Suruh dia jujur, siapa yang memberi dia pelajaran atau dulu di mana dia bernaung di bawah ke dokter yang asli ya. Ini kan dulu biasanya gini Bang, seorang dokter kalau sudah lu dari fakultas ke dokter dia pasti akan nebeng ya sama kayak seorang pengacara, magang di dalam suatu rumah atau rumah sakit atau apa atau dokter praktek, pasti dia dapat ilmu di situ. Mungkin dia dulu membantu, dia tahu alat-alat yang digunakan, dia tahu barang yang digunakan, dan dia akan buka praktek sendiri. Nggak mungkin cara otodidak, dia tahu obatnya nggak mungkin cara otodidak. Sebelumnya, jajaran Ditreskrimsus Polda Bali menangkap Dr. IKW di tempat prakteknya saat sedang mengaborsi seorang pasien. Dari penyidikan terungkap, IKW sudah 2 kali menjalani pidana dalam kasus yang sama. Rai Swantara, Bali TV.